Lil insani matamanna walillahil akhirat wal ula. Manusia hanya berasangka-sangka, manusia hanya berencana semata. Ketentuan Allah yang punya. Malam ini kita berjumpa, maka kita syukur pada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pesawat pun terbang dari Pekanbaru, delay 1 jam. Biasa, kalau tak delay tak pesawat namanya. Yang on time tuh ojek. Dia nunggu kita. Selesai dari transit sampai di Medan. Saya lihat di Medan macam orang yang pernah saya kenal. Rupanya Bapak anggota DPD RI asal Aceh. Tengku Haji Muhammad Fadil Rahmi. Tepuk tangan untuk anggota DPD. Anak muda, semangat luar biasa. Dan yang membanggakan saya adalah beliau sahabat saya di Darul Arafah Medan dan di Al-Azhar Mesir. Makanya saya sudah ambil foto dengan beliau. Jadi kalau ada orang tanya, siapa itu anggota DPD yang dari Aceh? Oh, kawan saya. Kawan saya. Berjumpa kami di dunia, berjumpa kami di Darul Arafah, berjumpa kami di Al-Azhar. Mudah-mudahan berjumpa pula di surga Jannatul Firdaus. Berjumpa di Medan, sama-sama naik pesawat. Sampai di airport Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, turun disambut oleh Walid Husaini Abdul Wahab, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Aceh Besar. Tepuk tangan untuk Pak Wakil Bupati. Disambut Wakil Bupati biasa. Tapi disambut Wakil Bupati sekaligus pimpinan pondok pesantren dan ulama, itu luar biasa. Makanya mendengar sambutan beliau tadi, Masya Allah. Yang tidak sholat berjamaah, azan berkumandang, saya lempar tokonya. Yang pakai narkoba, tembak kepalanya. Masya Allah, ini tak cocok lagi jadi Wakil Bupati, jadi gubernur cocoknya. Masya Allah, tabarakallah. Bangkit semangat saya. Saya loyo tadi mau ceramah. Mendengar itu luar biasa. Jadi ibarat masuk ke dalam hutan belantara, beliau cincang rintis jalannya, habis itu baru dia persilakan saya maju. Dia tahu saya cemas. Maka dikasihnya dulu jalan. Dikasihnya loh. Dia tahu ini Ustaz Abdul Somad ini agak-agak segan ini ngomong. Tapi setelah lempar, tembak. Wah, saya. Masya Allah, tabarakallah. Tadi makan di Pondok Pesantren Gontor 7. Ada pula Bapak Wakil Bupati Kabupaten Abdia hadir bersama kita malam ini. Tepuk tangan untuk Pak Wakil Bupati. Ada Ketua IKAT. IKAT itu bukan tali. Ikatan Alumni Timur Tengah. Anak bapak ibu yang tamat daya, tamat pesantren, ingin ke Yaman, ingin ke Saudi Arabia, ingin ke Suriah, ingin ke Lebanon, ingin ke Palestina, membunuh Israel. Lanjutkan ke Mesir, habis Mesir ke Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, turun ke bawah Sudan. Maka hubungi Ketua Abdia, Tengku Haji Muhammad Fadilah LC MYus Master Usuluddin. Rasanya semua sudah disapa, ditegur. Masya Allah, tabarakallah. Saya termasuk fans, pencinta Syekh Muda Wali. Anak beliau Syekh Muhibbuddin Wali, doktor pertama usul fikih dari Al-Azhar Kairo Mesir. Hadir pula cucu beliau malam ini. Mudah-mudahan kita disatukan dengan para ulama dalam surga Jannatul Firdaus insyaallah. Para abu, para abi, para tengku, tak dapat saya sebut persatu tokoh masyarakat, Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, Bapak Dandim, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tidak, yang punya jabatan rakyat jelata, semuanya insya Allah malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz Somad kalau mau melihat Indonesia lengkap
dari mulai Sabang sampai Papua, ada semuanya di Aceh. Datanglah ke desa Teladan yang hadir malam ini. Rupanya yang di hadapan saya ini semuanya ada. Dari Papua sampai Aceh ada di sini. Yang ngomong gitu Pak Kecil. Saya percaya. Mana mungkin beliau bohong. Beliau terbang dari Banda Aceh ke Ponorogo. Kalau bohong udah meletup pesawatnya. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balas kebaikannya. Siapa yang sanggup membalas kebaikan orang yang terbang dari Banda Aceh, transit ke Jakarta, sampai ke Surabaya, mengejar sampai ke Gontor, mendatangkan hadir saya malam ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka. Dijadikan anaknya soleh dan solehah. Istiqomah dalam menegakkan agama Allah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul kita malam ini adalah menuju generasi yang khairu ummah. Khairu ummah sifatnya yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummah. Kalian, kata Allah, adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan dari dalam bumi ke atas tanah. Dikeluarkan Allah Ta'ala di tengah manusia ini. Syaratnya apa? Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Ajak orang buat baik. Saya ngajak orang buat baik. Mari kita sholat. Sholat ya Pak. Kenapa Ustadz ngajaknya begitu? Saya tak ada kekuasaan. Abdul Somad tak punya kuasa, tak punya pistol, tak punya senjata, tak punya tanda tangan, tak berkuasa. Mari sholat Pak, ayo kita sholat. Tapi kalau saya punya kekuasaan, sholat. Kalau tak sholat, ku lempar togonya. Itulah pentingnya punya kekuasaan. Nabi Muhammad SAW punya kekuasaan apa tidak? Nabi Muhammad punya kekuasaan apa tidak? Punya. Makanya Nabi itu tidak ada mengatakan, ayo sholat, ayo sholat. Tidak. Apa kata Nabi? Layan tahiyanna. Mereka yang sholat di rumah, mereka yang sholat di kamar, mereka yang sholat di kantor. Layan tahiyanna. Berhenti. Jangan lagi sholat di kamar, jangan lagi sholat di rumah. Datang ke masjid. Kalau mereka tidak sholat, la uharriqanna alaihim buyutahum. Aku akan bakar rumah mereka. Begitu. Jadi kalau ada orang mengatakan sambutan Walid Husaini tadi radikal, keras karena mau melempar toko, maka kalau begitu sama dia dengan mengatakan Nabi Muhammad itu Nabi radikal. Karena Nabi mengatakan akan kubakar rumah mereka. Kalau hidup Nabi sekarang bertambah titik api di Aceh besar. Ini bukan masalah radikal tak radikal, tapi menegakkan agama Allah ini dengan dua. Yang punya ilmu dengan ilmunya, para abu, para abi, para tengku, pimpinan daya, pondok pesantren, membacakan kitab tafsir, kitab fikih. Tapi orang yang punya jabatan dan kekuasaan, pakai segenggam kekuasaanmu untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Apakah Polres pakai itu pistol? Walaupun pelurunya kosong. Bukan maksud saya datang sholat, tak usah tembak kepala, bukan. Tetap pakai pistol itu di dalam, tapi sholat dia ke masjid, dibawaannya anak buahnya. Allahu Akbar. Apa kata Abdurrahman Ibnu Khaldun, sosiolog muslim dari Tunisia? Ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat mengikut agama penguasanya. Kalau penguasanya cinta sholat berjamaah ke masjid, insya Allah masyarakatnya ikut. Contoh mana dia? Malam ini. Malam ini menunjukkan masyarakat senang pengajian. Karena pemimpin-pemimpin di Aceh masih lagi senang pengajian, mengundang ustadz. Mudah-mudahan istiqomah mereka insya Allah. Amin. Di tempat lain, kalau ramai begini di stadion, dapat dipastikan sudah naik artis dangdut rok pendek ke atas. Pentasnya tinggi, roknya pendek. Yang nonton atuk-atuk di bawah. Masuk angin. Tapi di Aceh,
Jangankan artis dangdut, pramugari pun pakai celana panjang, pakai rok panjang, pakai jilbab. Ustaz tahu dari mana? Saya tengok waktu naik pesawat. Begitulah hebatnya. Menjadi orang Aceh suatu kebanggaan. Betul? Bangga tak jadi orang Aceh? Menjadi orang Aceh suatu kebanggaan. Islam datang pertama kali di Nusantara. Di mana? Aceh. Yang pertama kali menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Melayu. Orang mana? Macam tahu aja. Syekh Abdul Rauf As-Singkili menerjemahkan Quran bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Nama kitabnya Tarjuman Al-Mustafid. Ulama besar. Raja pertama yang berkuasa di Nusantara, yang menegakkan hukum Allah. Orang mana? Ragu dia menjawab. Iya apa tidak? Nanti salah jawab, Ustaz ini nanya pula. Diludahi Nabi mulutnya. Wih, bangun tidur bisa baca Quran. Merah Selu. Nama sebelum Islam. Dirubah namanya menjadi Al-Malikus Saleh. Al-Malik raja, As-Saleh orang yang soleh. Al-Malikus Saleh, raja yang soleh. Tapi karena sulit orang Indonesia menyebut Al-Malikus Saleh, siapa dia? Malikul Saleh. Al-Malikus Saleh, raja yang soleh. Mimpi diludahi Nabi saja bisa baca Quran. Bayangkan kalau jumpa langsung. Mungkin kalau jumpa langsung diludahi Nabi mulutnya, langsung hafal Al-Quran. Luar biasa. Kau pikir ludah Nabi sama macam ludah kau yang bau ular naga? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.